Bagaimana dengan orang yang gemar mengumpat dan mencela orang lain? Yang bukan saja mereka lakukan dalam hati, tetapi juga terang-terangan lewat lisan ataupun tulisan. Kisah Imam Junaid al-Baghdad dan seorang pengemis ini patut dijadikan pelajaran yang sangat berharga. Kisah ini juga menyelamatkan Imam Junaid al-Baghdad dari dosa ghibah. Kisah pengemis dan mimpi buruk Imam Junaid al-Baghdadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, dimanapun berada, semoga selalu sehat dan dilindungi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ikatlah ilmu dengan catatan dan berbagilah dengan sekelilingmu agar bermanfaat. Perbuatan ghibah adalah perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Sehingga Allah SWT menyamakan orang yang menggunjing sama dengan orang yang memakan daging sesamanya. Allah SWT menuangkan dalam surat yang ke-49, yaitu surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sungguh Allah SWT Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah adalah seorang tokoh ulama besar kelahiran Nihawan, Persia, yang bermukim di Baghdad. Beliau belajar hukum Islam mazhab Syafi'i. Dikisahkan suatu hari Imam Junaid al-Baghdadi duduk-duduk di masjid bersama penduduk Baghdad lainnya. Beliau menunggu beberapa jenazah yang akan hendak mereka sholatkan. Di depan mata Imam Junaid, seseorang yang tampak ahli ibadah terlihat sedang meminta-minta. Andai saja orang ini mau bekerja hingga terhindar dari perbuatan meminta-minta, tentu lebih bagus, kata Imam Junaid dalam hati. Kondisi aneh terjadi ketika Imam Junaid pulang dari masjid itu. Beliau punya rutinitas sholat dan munajat sampai nangis setiap malam. Akan tetapi, kali ini beliau benar-benar sangat berat melaksanakan semua wiridnya. Ulama yang juga biasa disapa dengan Abul Qasim ini hanya bisa bergadang sambil duduk hingga rasa kantuk menaklukkannya. Dalam kegelisahannya, Imam Junaid pun tertidur terlelap. Tiba-tiba saja, orang fakir yang beliau jumpai di masjid Asunisia itu hadir di dalam mimpinya. Anehnya,
Si pengemis digotong para penduduk Baghdad, lalu menaruhnya di atas meja makan yang panjang. Kemudian orang-orang berkata, "Makanlah daging orang fakir ini, sungguh engkau telah mengumpatnya." Imam Junaid terperangah, kaget. Beliau merasa tidak pernah mengumpat si pengemis itu. Sampai akhirnya beliau sadar bahwa ia pernah mengujinya dalam hati soal etos kerjanya. Kemudian di dalam mimpi tersebut, Imam Junaid didesak untuk meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Sejak kejadian mimpi tersebut, Imam Junaid berusaha keras untuk mencari si fakir ke semua penjuru. Berulang kali beliau gagal menjumpainya. Hingga suatu ketika Imam Junaid al-Baghdad melihatnya sedang memunguti dedaunan di atas sungai untuk dimakan. Dedaunan itu adalah sisa sayuran yang jatuh saat dicuci. Kemudian dengan segera Imam Junaid menyapanya dan tanpa disangka keluar ungkapan balasan, "Apakah kau akan mengulanginya lagi, wahai Abul Qasim?" "Tidak," jawab Abul Qasim. "Semoga Allah SWT mengampuni diriku dan juga dirimu." Imam Junaid al-Baghdadi sangatlah beruntung. Peringatan untuk kesalahan kecilnya datang lewat mimpi sehingga bisa berbenah diri. Lantas, bagaimana dengan orang-orang yang gemar mengumpat, mencela orang lain? Yang bukan saja mereka lakukan dalam hati, tetapi juga terang-terangan lewat lisan maupun tulisan. Semoga kita semua diberi petunjuk dan dilindungi oleh Allah SWT, sehingga kita semua terhindar dari perbuatan ghibah. Amin ya rabbal alamin.